Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahasia kolbu rahimakumullah. Syirik adalah dosa yang paling besar dan paling tercela di dalam agama Islam. Di dalam Al-Quran, Allah secara tegas melarang umatnya untuk menyekutukannya dengan sesuatu atau siapapun. Di dalam video ini, kami akan membahas dosa syirik dan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis yang mengungkapkan keburukan syirik. Syirik secara harfiah berarti penyekutuan atau menyekutukan. Di dalam konteks agama Islam, syirik merujuk kepada tindakan manusia yang menempatkan sesuatu atau siapapun pada kedudukan yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau juga mengakui sifat-sifat ilahi pada selain Allah. Syirik dibagi menjadi dua jenis, yaitu syirik besar atau syirik akbar dan syirik kecil atau syirik asghar. Syirik besar adalah tindakan yang mengakui adanya Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah ataupun ibadah kepada selain Allah, atau mengatributkan sifat-sifat ilahi pada selain Allah. Ini termasuk ke dalam bentuk-bentuk seperti penyembahan berhala, penyembahan terhadap tokoh-tokoh atau makhluk gaib, atau menganggap orang-orang soleh sebagai pemberi manfaat atau perlindung yang sebanding dengan Allah. Syirik besar adalah pelanggaran langsung terhadap prinsip-prinsip tauhid di dalam Islam. Lalu syirik kecil, di sisi lain, mencakup tindakan atau niat yang mengandung rasa riya atau pamer, sum'ah atau mendengar pujian, ataupun ujub, yaitu bangga diri di dalam beribadah. Ini terjadi ketika seseorang melakukan ibadah dengan tujuan untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari manusia, bukan semata-mata karena rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata karena rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun syirik kecil adalah dosa yang lebih ringan dibandingkan dengan syirik besar, tetapi merupakan pelanggaran terhadap keikhlasan dan pengabdian total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 22, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Ayat ini menegaskan akan keesaan Allah dan larangan untuk menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu, jika kamu persekutukan Allah, maka sesungguhnya amalanmu akan sia-sia dan tentu kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Ayat ini menunjukkan bahwa perbuatan syirik mengakibatkan sia-sia semua amal perbuatan dan menyebabkan kerugian bagi pelakunya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik,
bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Ayat ini menunjukkan bahwa dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dosa-dosa lainnya masih memiliki peluang untuk mendapatkan ampunan. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah telah berfirman, sesungguhnya aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa melakukan amal soleh karena mengharapkan kebaikan dunia atau ingin dihargai oleh orang lain, maka aku tinggalkan ia bersama keinginannya tersebut. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menekankan akan pentingnya melakukan amal ibadah dengan tujuan semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah, bukan karena motif dunia atau pengakuan dari manusia. Dari Abu Bakrah, Rasulullah SAW beliau bersabda, berserah dirilah kepada Allah, janganlah kamu berbuat syirik, karena sesungguhnya orang yang berbuat syirik sama saja ia melemparkan dirinya sendiri ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi syirik, yaitu masuk ke dalam api neraka yang merupakan siksa yang abadi. Lalu apa saja keburukan dari syirik tersebut? Yang pertama, menghancurkan konsep tauhid. Syirik merupakan konsep tauhid yang mendasari agama Islam. Tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah dan pengabdian sepenuhnya hanya kepadanya. Dengan melakukan syirik, seseorang mengabaikan prinsip fundamental di dalam Islam, yaitu keesaan Allah. Lalu yang kedua, menghina kemahakuasaan Allah. Dengan perbuatan syirik, seseorang akan menempatkan sesuatu atau seseorang pada kedudukan yang setara dengan Allah. Mengurangi kemahakuasaan dan keagungannya Allah adalah satu-satunya pencipta dan pengatur semesta, dan tidak ada setara atau sebanding dengannya. Lalu yang ketiga, membatalkan amal ibadah. Syirik akan membatalkan semua amal ibadah seseorang. Allah tidak akan menerima amal ibadah dari orang yang melakukan syirik. Amal ibadah yang dilakukan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah menjadi sia-sia jika disertai dengan menyekutukan atau keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari selain Allah. Itulah beberapa pembahasan dari dosa syirik. Semoga kita dijauhkan dari dosa-dosa syirik yang bisa membuat semua amal ibadah kita tidak diterima. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.